pembelajaran proyek. Ya. Dan pembelajaran proyek itu dilaksanakan karena memang ada capaian pembelajaran yang di dalamnya itu memuat tentang pembelajaran proyek. Kalau P5 beda. Nah, kenapa saya senang sekali kemudian bisa diminta untuk ini, karena di sini banyak sekali yang bisa kita libatkan dalam pembelajaran proyek itu. Ini awal, pasti susah. Nah, itu idenya timbul dari siswa, bukan dari guru. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu masih melaksanakan pembelajaran P5 atau proyek P5 yang mengeluarkan idenya itu adalah guru, berarti itu belum pas. Karena mestinya ide-ide itu datangnya dari siswa. Bagaimana kemudian kita bisa menimbulkan ide itu? Kalau untuk di SMP dan SMA saya yakin mudah. Kita tinggal kaitkan hal-hal yang seperti ini. Contoh ini aja sudah bisa menjadi, sudah timbul ide-ide. Bagaimana sejarah berdirinya kebun raya. Nah, di dalam kurikulum untuk kemudian memahami materi yang akan kita sampaikan, untuk menimbulkan supaya mereka bisa mengidentifikasi masalah. Kalau selama ini tidak, selama ini kita siapkan temanya, kita ambil, kita kasih topiknya, kemudian permasalahannya juga kita kasih. Itu bukan project P5, tapi itu project based learning atau yang disebut dengan pembelajaran project. Ya, mudah-mudahan ini yang sering terjadi dan yang banyak dilaksanakan teman-teman di luar sana. Tapi apakah kemudian ini jangan disalahkan? Kita ikutin aja dulu, biarkan dulu. Ya, terkait nanti bagaimana penerapan proyeknya, kemudian jadwalnya harus bagaimana, itu nanti di sekolah saja. Kita coba, karena memang luar biasa kebun raya ini tadi betul disampaikan Bu Upi, bisa kearifan lokalnya kita angkat. Bisa juga iklim globalnya kita angkat. Tapi sekali lagi, jangan gurunya yang kemudian menelurkan ide itu, gitu. Siswa. Oke, Pak, bagaimana siswa saya itu, apalagi saya SD, siswa di sekolah saya itu kelas 5 dan kelas 6, kalau dikasih pertanyaannya jawabannya masih ya tidak, betul, sama. Di sekolah saya juga begitu, ketika dikasih pertanyaannya jawabannya singkat-singkat, ya tidak. Disuruh ngasih alasan, ya alasannya pendek saja, kalimatnya nggak panjang, nggak seperti yang kita inginkan. Tapi memang itu di awal, dan ini yang harus kita biasakan. Kenapa? Karena tidak kita biasakan untuk kemudian bernalar kritisnya keluar. Oke. Bagaimana menimbulkan bernalar kritis dari hal-hal yang seperti ini? Nih, ternyata tema kebun raya itu adalah konservasi. Semuanya, nggak harus dari gurunya kok eksplornya. Mulai proyek itu nggak harus dari gurunya, siswanya biarkan mulai dari proyek dari situ. Mau dia buka internet, mau dia buka buku di mana, mau dia belajar dari orang tua, biarkan saja. Karena memang proyek P5 itu kan nggak harus langsung dinilai. Proses di persiapannya saja sudah panjang untuk kemudian kita bisa membuat satu identifikasi masalah. Karena memang proyek B5 itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan atau memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ini bedanya. Kalau proyek pasti hasilnya adalah barang, gitu kan? Kalau kita melaksanakan proyek hasilnya pasti barang. Tapi kalau kita melaksanakan P5 hasilnya tidak mesti barang. Dia bisa membuat presentasi seperti ini. Ini sudah hasil produk dari P5. Dia bisa membuat poster-poster tentang bagaimana kemudian kayu ulin itu bisa diselamatkan. Boleh. Karena dia nggak suka itu, dia sukanya menanam karena lihat orang tuanya di rumah. Dia membuat pembibitan. Boleh. Karena memang proyek P5 itu hasilnya terserah siswa. Itu yang dinamakan pembelajaran terdiferensiasi. Dan diferensiasi yang ada adalah diferensiasi produk ketika kita mendapatkan produk yang berbagai macam tadi. Nah, ini nanti mohon disampaikan sekali lagi pada teman-teman
Kalau nanti terkait yang bagaimana kemudian kita harus melaksanakan pembelajaran P5, ya memang harus lebih detail lagi. Karena ada modul yang harus kita siapkan, kemudian ada bagaimana kita menyisipkan dalam pembelajaran, gitu kan. Kalau yang saya lihat selama ini yang sudah terjadi di teman-teman, mereka itu apa bedanya antara pembelajaran P5 yang ada di modul ajar dengan pembelajaran P5 yang dilaksanakan? Beda. Karakter P5 yang ada di modul ajar itu tujuannya untuk pembelajaran karakter, hanya untuk meningkatkan kreativitasnya, meningkatkan mandirinya. Sudah hafalkan P5-nya Bapak Ibu? Ada berapa karakter? 6. 1. Beriman dan bertakwa. Oke, 2. Kebinaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Oke, 6. Oke, kita buat salamnya. Salam profil pelajar Pancasila. Berimannya kita ambil beriman. Izin Pak Tamri, izin Bu P, dari rapot pendidikan yang keluar kemarin di seluruh Balikpapan untuk tingkat SD dan SMP, ternyata di proses pembelajarannya SD dan SMP semuanya masih pada warna kuning, artinya nilai terendah. Apa saja itu? Salah satunya adalah refleksi. Ya, guru-guru kita belum melaksanakan refleksi pembelajaran secara terstruktur dan sistematik. Apakah tidak melaksanakan? Melaksanakan Bapak Ibu. Hanya pada saat melaksanakan refleksi ternyata apa? Tidak didokumentasikan. Tidak dalam bentuk apa namanya? Sebuah rubrik yang kemudian itu bisa menjadi portofolio yang bisa dibuktikan, tidak. Melaksanakan refleksinya hanya bagaimana? Hanya ditanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kan hanya gitu. Senang. Coach dan kucing. Jadi kucing, pelatihan. Kalau pelatih beda. Oke, kenapa anak-anak itu senang sama pelatih? Karena pelatih itu kalau ada kuncinya salah, itu tidak disalahkan. Kalau ada kuncinya salah, harusnya kamu tadi ketika kau tendang dia melambungnya ke sana, kau gunakan punggung sebelah kiri atau sebelah kanan, kau gunakan kaki sebelah luar, kan gitu, diarahkan. Tapi kalau kita, ketika kita menemukan hal yang seperti itu, kan tidak. Nah, ini kebiasaan kita. Pertanyaan pemantik ini yang jarang kita. Pertanyaan pemantik itu yang bagaimana sih Bapak Ibu? Kayak apa? Kalau saya simpelnya gini, pernah mendengar apersepsi kan? Ya sudah, buat pertanyaan untuk apersepsi, itulah pertanyaan pemantik. Memancing. Tapi sekarang yang dipancing apa? Kalau mau P5, yang dipancing adalah masalah. Oke, kita buat apa masalahnya? Kita buat 5 pertanyaan, tapi pertanyaan itu bukan untuk dijawab, hanya sekedar dijawab ditulis, tidak, tapi dilaksanakan. Oh ternyata uling itu hilang karena dulu di Balikpapan ada kebakaran. Mereka akan mencari itu. Oke, terus sekarang bagaimana? Di akhir kita itu mungkin dengan iklim global ya. Topiknya nanti iklim global. Nah kalau sampah juga bisa. Sampah di sini ada sampah. Luar biasa Kebun Raya Balikpapan ini. Ya, kalau kemarin dia mendampingi sekolah-sekolah untuk melaksanakan project based learning, sekarang mendampingi sekolah-sekolah untuk kemudian bisa menerapkan project penguatan profil pelajar Pancasila. Ini luar biasa. Kita, asesmen kita, guru itu menyiapkan 2 laporan. Yang pertama adalah laporan penilaian, berarti itu adalah raport, laporan hasil penilaian. Nah, P5 itu nanti laporannya berupa kayak yang di bawah-bawah, foto-foto seperti ini, kemudian dipajang di kelas. Ini merupakan laporan kemajuan belajar dari P5. Jadi ketika asesmen tengah semester tidak hanya mengambil buku nilai, tapi juga guru-guru menyiapkan ini untuk dipajang, disampaikan ini loh selama setengah semester siswanya itu melakukan pembelajaran kegiatan seperti ini. Itu wajib. Makanya kemarin saya sampaikan nanti Pak kayak apa? Biasanya kita terkendala anggaran. Nah, kan bisa dalam bentuk portofolionya. Tidak harus itu dipajang di kelas-kelas. Kalau memang punya anggaran seperti Pak Lukman di bawah, dibuatkan tempat majangnya,
ada tadi pakai busa, kemudian fotonya ditempel, di seperti itu. Nah, ketika nanti orang tua datang ngambil rapot tengah semester, masuk ke kelas, itu tadi yang di Lukman yang di bawah, itu displaynya. Itu bagian dari apa? Laporan kemajuan belajar dari kegiatan P5. Dan itu wajib. Dalam asesmennya kurikulum merdeka itu wajib. Setelah orang tua melihat, kemudian orang tua ada yang ditanyakan, dikonsultasikan dengan guru, selesai tinggal ambil nilai, pulang. Dirasa dia dengan melihat video, dia melihat tampilan, dengan melihat pameran, sudah cukup, ya sudah. Tanpa ada pertanyaan. Karena jam P5 itu diambil dari total keseluruhan jam dalam struktur kurikulum 21. Yang mana itu? 4C. Kan itu. Melalui apa? Penanaman 4C, kemudian untuk dilaksanakan melalui kegiatan profil pelajar Pancasila. 4C itu ada apa? Critical thinking, kemudian communication, kemudian kreatif, berikutnya kolaborasi. Ini sebenarnya yang pengen diciptakan dari P5 itu ada di sini.